Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DT ingin menjelaskan tentang solusi dari permasalahan e-commerce. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Anissa dengan NIM 88222025. Yang kedua ada Nabilah dengan NIM 66223050. Yang ketiga ada Nova Mutiara dengan NIM 88223031. Yang keempat ada Resti Putri Nadia dengan NIM 66223054. Dan yang kelima ada Wina Nurlaila dengan NIM 88222023. Di sini ada studi kasusnya, yaitu sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce mengalami kondisi penurunan bisnis yang sangat signifikan. Banyak investor-investor yang ingin menarik mundur dana investasinya di perusahaan tersebut. Respons publik terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan startup ini pun sangat berkurang. Tidak seperti masa pandemi, masyarakat ini lebih memilih untuk berbelanja atau membeli barang secara offline. Kondisi ini mau tidak mau berdampak besar bagi perusahaan startup tersebut. Untuk menyelamatkan perusahaan startup ini terpaksa merumahkan hampir 40% karyawannya agar perusahaan bisa tetap hidup. Undangan terhadap berbagai investasi baru pun sudah dilakukan, termasuk menjual sebagian besar saham kepada perusahaan yang lebih sehat. Namun, demikian, hal ini belum menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan startup tersebut. Perusahaan startup ini kemudian menunjuk tim konsultan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di sini, kami sebagai tim konsultan, apa yang akan kami lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan e-commerce ini? Sebagai tim konsultan, yang pertama kami akan menggunakan metode design thinking. Yang pertama ada empati, yang kedua definisi, yang ketiga ideasi, yang keempat prototyping, yang kelima uji atau testingnya, dan yang keenam implementasi. Nah, yang pertama ada empati. Melakukan wawancara dan observasi terhadap karyawan yang dirumahkan, investor dan pelanggan yang telah berpindah ke belanja offline, dan memahami tantangan dan kebutuhan mereka serta alasan dibalik keputusan mereka. Nah, yang kedua ada definisi. Menganalisis data yang diperoleh dari langkah pertama untuk mengidentifikasi inti permasalahan yang dihadapi perusahaan startup dan merumuskan permasalahan inti secara jelas dan terperinci untuk menjadi landasan dalam mencari solusi. Yang ketiga ada ideasi. Membuat iklan yang menarik bagi customer dan memberikan voucher diskon serta cashback pada customer. Yang keempat ada prototyping. Mengembangkan prototype atau model awal dari solusi yang telah dihasilkan dan melibatkan tim pengembangan produk dan desain dalam proses ini. Yang kelima ada uji tes. Melakukan uji coba prototipe kepada beberapa karyawan, investor, dan pelanggan yang relevan, dan mengumpulkan umpan balik dan melihat sejauh mana solusi tersebut efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir ada implementasi. Menerapkan solusi yang telah teruji coba dan diuji coba, dan mengintegrasikan perubahan yang diperlukan dalam struktur organisasi dan proses bisnis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.